Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Hari ini kami akan membahas perjalanan luar biasa dari 10 komedian Indonesia yang berhasil menjadi wakil rakyat. Komedian adalah sosok yang selalu berhasil menghibur kita dengan lawakan dan tingkah laku lucu mereka. Namun tahukah Anda bahwa beberapa di antaranya telah bertransformasi menjadi wakil rakyat? Mereka kini berjuang untuk kesejahteraan masyarakat di parlemen. Inilah daftar 10 komedian yang berhasil menjadi wakil rakyat. Kita mulai dengan Denny Cagur. Denny Cagur adalah seorang komedian Indonesia. Ia lahir di Bandung, Indonesia pada 29 Agustus 1977. Ia sukses menghebohkan panggung hiburan Indonesia bersama dua rekannya, yakni Wendy dan Narji. Mereka bergabung ke dalam satu grup yang bernama Cagur. Nama Denny Wahyudi pun terkenal dengan panggilan Denny Cagur. Sukses jadi komedian papan atas tanah air, Denny Cagur mengumumkan langkahnya untuk berkarir di dunia politik. Denny mengaku sudah merasa tertarik pada dunia politik sejak 5 tahun terakhir. Kini Denny bergabung bersama PAN dan menjadi bagian dari PAN DKI Jakarta. Selanjutnya Komeng. Komeng pelawak yang banyak dikenal masyarakat Indonesia dengan guyon khas Uhuy itu lahir di Jakarta pada 25 Agustus 1970. Namun takdir berkata lain, Komeng malah mengawali karirnya sebagai penyiar radio pada 1993 sampai 1996. Panggung Berpolitikan Kita tahun 2024 dikejutkan dengan kemunculan seorang selebritas dari kalangan pelawak, yaitu Komeng, yang bernama asli Alfiansyah Bustami. Ia merajai perolehan suara terbanyak sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah mewakili daerah pemilihan Jawa Barat. Penetapan hasil pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat, Komeng meraih 5,3 juta suara, terbanyak dan menumbangkan para pesohor dan petahana di Jawa Barat. Di posisi ketiga, berbanding lurus dengan karirnya sebagai komedian yang masih moncer, kiprah Eko Patrio di dunia politik juga tidak main-main. Bergabung bersama Partai Amanat Nasional, Eko berhasil mempertahankan kursinya di Senayan selama 3 periode, yakni 2019 sampai 2024. Ia kini juga menjabat sebagai Ketua PAN DKI Jakarta. Eko Patrio terjun politik pada tahun 2009 dengan bergabung bersama PAN. Dia kemudian mencalonkan diri sebagai anggota DPR Dapil Jawa Timur dan menang. Setelah menjabat satu periode, Eko mencalonkan diri lagi di Dapil 8 tersebut dan kembali menang untuk jabatan 2014 sampai 2019. Pada pemilu 2024, Eko maju lagi untuk Dapil Jawa Timur dan lolos kembali ke Senayan setelah meraup sekitar 64.000 suara. Terpilih kembali menjadi anggota DPR RI, menjadi beban bagi Eko Patrio. Berikutnya kita punya sukses jadi pelawak lewat Bendera Bagito. Ming kemudian melebarkan sayapnya di dunia politik. Meski mengaku sempat alergi terhadap politik, namun ketertarikannya muncul ketika mendapat tawaran untuk maju sebagai caleg pada pemilu 2009 bersama PDIP. Pemilik nama asli Deddy Gumelar ini akhirnya lolos ke Senayan sebagai anggota DPR RI periode 2009 sampai 2014. Bergabungnya Ming ke Partai Gelora itu diketahui di akun Twitter Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah. Kang Ming adalah legend. Beliau adalah modal dalam banyak hal, pengusaha, seniman, dan komik yang fenomenal. Wakil rakyat yang berintegritas dan juga keluarga bahagia. Di dunia hiburan Indonesia, Dicky Chandra terkenal bukan hanya sebagai pelawak, tapi juga aktor, MC, bahkan sutradara. Dicky pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Garut untuk masa jabatan Juni 2009 hingga Desember 2011. Seharusnya Dicky Chandra menjabat hingga tahun 2013, namun lantaran merasa tak cocok dengan Aceng Fikri yang menjadi Bupati Garut waktu itu, akhirnya ia mengundurkan diri.
Pada tahun 2008, Diki mendampingi Aceng Haeng Fikri sebagai calon wakil bupati dalam pemilihan umum Bupati Garut 2008. Pasangan ini maju melalui jalur perseorangan atau independen. Mereka berhasil menang dengan memperoleh suara 54,29%. Mereka resmi dilantik pada 23 Januari 2009. Pada bulan September 2011, Diki mengajukan pengunduran diri dari jabatan sebagai Wakil Bupati Garut. Ia beralasan adanya ketidakcocokan dengan Bupati, terbatasnya peran Wakil Bupati dan menyangkut belanja penunjang operasional kepala daerah. Selanjutnya, komedian yang dibesarkan oleh grup lawak Tom-Tom Group ini sudah lama berkecimpung di dunia hiburan Indonesia. Di panggung politik, Komar pernah menjabat sebagai anggota DPR RI masa jabatan 2004 sampai 2014 dari Partai Demokrat. Komar adalah politikus, pemeran dan pelawak Indonesia berdarah Sunda yang pernah menjabat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI 2 periode sejak 2004. Bersama dengan Dery Eman dan Ginanjar, mereka membentuk grup lawak 4 sekawan yang dikenal melalui komedi situasi Lika-Liku Laki-Laki. Muhammad Akri yang dikenal dengan nama Akri Patrio, lahir 4 Mei 1969, adalah seorang pelawak, aktor, dan ustadz berkebangsaan Indonesia. Namanya mulai dikenal ketika ia bersama Eko dan Parto bergabung membentuk grup lawak dengan nama Patrio pada 1994. Saat itu Akri menjadi penyiar di Radio SK, mengikuti jejak rekan satu grupnya di Patrio. Akri Patrio juga terjun ke dunia politik. Ia pernah mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Bogor berpasangan dengan Gunawan Hasan pada 2014. Namun sayang, nama besarnya tak cukup membawanya untuk jadi orang nomor 2 di Bogor. Kini Akri justru aktif sebagai pendakwah. Komedian Debbie Chapper mengejutkan banyak pihak dengan pengumuman dirinya yang akan maju sebagai calon wakil wali kota Jambi. Keputusan ini diketahui dari unggahan foto di akun Instagram miliknya yang segera menuai banyak komentar dari warganet. Keputusan Debbie untuk terjun ke dunia politik disambut beragam reaksi dari warganet. Banyak yang memberikan dukungan dan semangat mengapresiasi keberaniannya untuk maju dan membawa perubahan. Di sisi lain, ada juga yang skeptis terhadap kemampuan Debbie dalam menjalankan tugas pemerintahan. Debbie Chapper yang selama ini dikenal sebagai komedian mengaku bahwa keputusannya untuk maju dalam pemilihan ini didorong oleh keinginannya untuk membuat perubahan nyata bagi masyarakat Jambi. Pelawak Harapdu atau yang akrab disapa Bedu memilih terjun ke dunia politik dengan menjadi calon anggota legislatif di daerah pemilihan Dapil DKI Jakarta 2 perwakilan Partai Gerindra. Tidak sekedar ingin menjadi anggota legislatif yang amanah dan transparan, personel grup lawak cagur ini mengaku ingin mengembalikan citra DPR yang sempat tercoreng akibat ulah sejumlah oknum di dalamnya. Terkait Pilpres 2024, Bedu meyakini Prabowo Subianto merupakan sosok yang tepat untuk memimpin Indonesia. Bedu percaya dengan hati nurani bahwa negara ini membutuhkan pemimpin yang bisa menghadapi berbagai tantangan, baik tantangan domestik maupun internasional. Pemilik nama Surya Utama ini sebelumnya dikenal sebagai presenter, penyiar radio, komedian, penyanyi, hingga pesulap. Sebelum terjun ke layar kaca, Uya memulai karirnya dengan mengikuti festival tenda Mangkal Prambors dan berhasil menang di kategori akapela. Selebritas Uya Kuya berhasil lolos menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2024 sampai 2029 lewat daerah pilihan Dapil DKI Jakarta 2.
Artis dan presenter dengan 2 juta pengikut di Instagram ini telah melanggeng di berbagai acara televisi sejak awal tahun 2000-an. Sebagai pendatang baru di dunia politik, Uya Kuya berhasil meraih 81.463 suara melalui partai pengusung Partai Amanat Nasional atau PAN. Dukungannya bahkan unggul dan masuk dalam 5 besar caleg dengan suara terbanyak di Dapil DKI Jakarta 2. Itulah 10 komedian berhasil menjadi wakil rakyat. Mereka telah membuktikan bahwa dari panggung komedi mereka bisa memberikan kontribusi nyata di parlemen. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.